在传说中的一个美国悬主宰了天空。 Malam itu, di kediaman penasehat kerajaan, sejumlah pelayan tengah mempersiapkan upacara pernikahan Putri Giok yang berlangsung keesokan harinya. Untuk menyambut hari spesialnya, dia sengaja memanjakan tubuhnya dengan air mawar. Entah apa yang terjadi, tiba-tiba pelayan yang memasuki kamarnya histeris, begitupun juga sang ayah yang melihatnya. Cerita beralih di pusat keramaian. Tampak seorang gadis yang bernama Wang tengah membeli sebuah permen untuk sepupunya yang diduga adalah Putri Giok. Karena kelaparan, Wang memutuskan makan di sebuah kedai. Setelah makan cukup banyak, dia pun tak bisa membayarnya. Beruntung pria renta bersedia membayar semua tagihannya. Sepertinya Wang belum juga kenyang. Dengan santainya, dia kembali memesan sejumlah makanan. Karena makanan yang dipesan cukup banyak, pria renta itu pun juga tak sanggup membayarnya. Alhasil, keduanya pun jadi bulan-bulanan pemilik kedai. 老人家，这点银子可不够啊！ Setelah berjalan cukup jauh, sampailah keduanya di kediaman Putri Giok. Wang yang mendengar sepupunya tewas secara tiba-tiba tentu saja terbelalak dibuatnya. Begitupun juga dengan sang paman yang masih belum percaya akan kematian putrinya. Melihat kematian Putri Giok yang tidak wajar sontak mengundang kecurigaan bagi keduanya. Di saat mereka tengah asik, tampak Si Ming yang merupakan suku sayap tengah memasuki kamar duka. Rupanya kematian Putri Giok yang tidak wajar mengundang kecurigaan dari berbagai macam klan. Sontak mereka pun turut serta melakukan penyelidikan secara masif dan tersembunyi. Di lain kesempatan, Wang beserta rekan-rekannya berhasil menemukan ruang rahasia di kediaman penasehat kerajaan. Sepertinya di dalamnya tersimpan banyak rahasia. Begitupun juga pria renta yang bersama Wang dalam sekejap berubah wujud menjadi pria tampan. Rupanya, pria tersebut merupakan putra mahkota yang akan menjadi calon pengantin mendiang Putri Giok. Pada malam berikutnya, Wang mendapati Putri Giok yang sudah tewas berada di hadapannya. Wang yang melihatnya pun dibuat bingung. Tanpa basa-basi, sang putri berusaha melumpuhkan Wang, namun usahanya sia-sia. Karena Wang adalah perumpamaan baja yang kebal oleh berbagai macam senjata. Penasaran, dia pun segera mengejar sang putri sampai ke tengah hutan. Di tengah hutan, Wang mendapatkan siksaan yang lebih pedih dari sang putri. Alhasil dia pun terluka. Dan saat itu juga, putra mahkota datang menolong dan membawanya lari. Keesokan harinya, seluruh klan berkumpul untuk membahas sosok Putri Giok yang ditemui Wang malam sebelumnya. Untuk membuktikan rasa penasaran mereka, sebuah rencana digagas untuk membongkar makam sang putri, guna memastikan apakah sang putri masih hidup atau pura-pura mati. Mereka pun segera membongkar makam sang putri dan menemukan jasadnya. Namun ada sesuatu yang mencurigakan, di mana jasadnya lebih mirip boneka. Terjawab sudah rasa penasaran mereka. Ketika sang putri tiba-tiba muncul dan menyerang mereka, rupanya ada seorang pria di baliknya yang begitu terobsesi dengan sang putri, hingga dia pun nekat mencuri kepala sang putri untuk dipasangkan dengan boneka buatannya, agar memberikan kesan sang putri masih hidup. Pria itu bernama Camolo, yang juga merupakan murid penasehat kerajaan. Untuk menggali keterangan lebih lanjut perihal penyebab kematian sang putri, mereka memutuskan untuk menjebak penasehat kerajaan dengan menyamar menjadi sang ibu. Namun rencana mereka gagal, dan langkah berikutnya, mereka menyamar menjadi Putri Giok dan seorang pelayan. Lagi-lagi rencana mereka harus gagal, karena disebabkan oleh sanggul suku sayap yang berasal dari ikan asin terlepas dari kepalanya. Sontak keduanya pun lari tunggang langgang. Dan langkah terakhir sang putra mahkota mencoba menanya jasad sang putri dengan kekuatan spiritualnya. Dan pada akhirnya muncullah jawaban.
Manusia bukan manusia yang telah menghabisinya. Seketika itu, putra mahkota teringat akan Wang yang masih berada di kediaman penasehat kerajaan. Sontak mereka pun buru-buru bergegas menuju kediaman penasehat kerajaan. Namun yang ada, kediamannya tiba-tiba berubah menjadi tempat terbengkalai. Keadaan diperparah ketika mereka tak mendapati Wang di dalam sana. Beruntung, peri teringat akan sebuah ruang rahasia dan mereka pun segera memasukinya. Setibanya di dalam, mereka mendapati sebuah kenyataan pahit, di mana dalang sebenarnya kematian Putri Giok adalah ayahnya sendiri, yaitu penasehat kerajaan. Dia sengaja menghabisi putrinya untuk memperoleh kekuatan spiritualnya. Konon, Putri Giok terlahir istimewa dengan memiliki kekuatan spiritual. Bukan tanpa alasan penasehat kerajaan nekat. Diduga dia begitu berambisi menguasai dinasti Yin, dan dia sengaja menyembunyikan Wang sebagai ganti putrinya. Sontak mereka pun dibuat naik pitam dan nekat melawan penasehat agung. Setelah bertarung cukup keras, mereka pun harus mengakui kekalahan mereka di tangan penasehat kerajaan. Di samping itu, mereka berhasil menemukan Wang. Namun sayang seribu sayang, Wang harus meregang nyawa di tangan musuh. Putra mahkota yang diam-diam menaruh cinta kepada Wang sontak meluapkan emosinya dengan mengeluarkan naga emas miliknya. Pria laknat itu pun tewas begitu saja, dan Wang kembali bernafas. Karena mengeluarkan energi yang cukup besar, alhasil putra mahkota pun tak sadarkan diri. Wang yang melihatnya segera memeluknya. "Aku mencintaimu," begitulah kata-kata terakhirnya. Suku ikan yang mendapati Wang menangis histeris tentu saja tak tega dibuatnya. Untuk meringankan kepedihannya, suku ikan berujar, agar putra mahkota dapat bereinkarnasi, Wang harus bersedia memberikan seluruh kekuatannya dan mengubahnya menjadi kristal untuk melindungi roh putra mahkota. Setelah semuanya berakhir, seluruh klan berkumpul di bibir pantai untuk mengucapkan salam perpisahan. Dan cerita pun selesai.